Halo, selamat datang lagi di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Ini bagian yang kedua ya. Setelah beberapa hari yang lalu saya upload 4 nomor ya di halaman pertama. Nah, ini adalah di halaman kedua ya. Soal ini agak cukup lama, di tahun 2008, tapi sebenarnya menurut saya soal-soal zaman dulu itu lebih mumpuni ya, lebih sedikit terlihat kesalahannya dibandingkan sekarang, tapi ya tidak juga ya. Nah, ini sebenarnya berisi tentang matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Tapi yang saya bahas hari ini ya, fisika ya, sesuai dengan kemampuan saya. Ya, sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Ini matematika IPA. Nah, ini kita ke fisikanya. Kemarin yang halaman pertama sudah. Coba kita lihat halaman yang kedua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya dari sekarang. Ya, nomor 20. Kita lihat sama-sama ya. Suatu katrol, sistem katrol seperti gambar di bawah. Katrol berupa silinder pejal homogen ya, yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 ini M1 ya adalah M, dan M besar ini adalah 2M. Massa beban M2 adalah 3M yang ini. Dan diameter katrol adalah D. Bila percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrol adalah, percepatan itu alfa ya, bukan omega. Ini orang yang ngikutin ujiannya ya, saya ambil langsung dari yang ngikutin. Oke, kita lihat, saya gambarkan diagram penuhnya atau free body diagramnya. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe ya, membantu saya menyemangati membuat video-video pembahasan seperti ini. Nomor 20. Ini katrol. Ya, ini benda yang tadi M1. Ini benda yang M2 ya. M1 bermassa M, maka dia punya berat mg ya, dan dia punya tegangan tali T di sini ya, sebutlah T1. Kemudian dia bekerja juga katrol ini T1 juga ya pada satu jari-jari R, dan kemudian ini juga dia memiliki berat M2G. Kalau kita lihat ini 3M ya, maka ya 3M kali G gitu. Dia punya tegangan tali juga di sini, sebutlah T2. Dan nah, ini tegangan tali T2 bekerja pada katrol. Katrol ini bermassa M besar 2M ya. Ini 2M. Oke, layaknya kita lihat per sistem dia. Per sistem itu ini sistem pada benda 1, ini sistem pada benda 2, dan ini sistem katrol. Nah gitu. Oke, saya breakdown nih ya. Sistem benda 1. Perhatikan ini 3mg, ini mg, otomatis rotasinya ke bawah sini ya. Nah, bergerak ini ke bawah, ini ke atas. Ya. Kemudian katrol jadi memutar ke sana. Ya kan? Oke. Coba kita lihat yang di sini ya, yang di M1. Ini karena bergerak ke atas maka T1 itu dominan ya. Tetap kita gunakan sigma F sama dengan MA ya. Yang keadaan 1 ke atas berarti T1 min mg ya. T1 dominan min mg sama dengan massa dia M kali A. Itu. Ini pada objek benda ini ya. Nah, sekarang objek benda yang ini ya, itu
karena turun ke bawah berarti yang dominan adalah 3mg min T2 sama dengan ini 3m kali A. Oke, dari rumusan ini ya, maka kita punya dua persamaan ini. Nah, untuk katrol beda ya, untuk katrol beda. Kalau katrol ya, katrol itu sigma torque sama dengan I kali alfa. Ini yang ditanya alfa ya, tapi sepertinya kita sesuaikan dengan ini yang apa keteraturannya. Gini. Ini adalah gaya kali lengan ya. Ada dua gaya T1 dan T2 ya. Tapi dominan T2 ya karena bergerak ke sana. Maka bisa kita lihat T2 dia bekerja sejauh R ya. T2 kali R min T1 kali R juga sama dengan, nah ini momen inersia. Dia bilang silinder pejal ya, silinder pejal. Silinder pejal berarti ya setengah mr kuadrat. Momen inersianya setengah m besar r kuadrat dikali alfa. Alfa itu adalah A per R. Walaupun ini yang ditanya, tapi kita ubah aja dulu biar samakan, ada huruf A ya dan M ya. Oke, ini T2 min T1 kali R ya kan ya, sama dengan setengah M ini kita ubah, dia bilang 2M, maka ini dikali 2M ya. Kemudian nah ini sebenarnya kalau Bapak tulis dulu R kuadrat, ini A per R, ini nih ya, R nya bisa hilang kanan dan kiri, ini gini dan ini gini gitu ya, R nya hilang sehingga bersisa T2 min T1 adalah 2 kali setengah M ya, jadi M kali A. Nah kita punya 3 persamaan ya, yang ini 2 persamaan dan yang ini substitusi ke sini ya, entah substitusi atau eliminasi namanya ya gitu. Gini, kalau Bapak tulis ini ya, ini kan T1 itu sebenarnya T1 itu sebenarnya adalah Mg plus Ma ya kan, nih, Mg plus Ma, dan T2 itu adalah pindah ke sana 3mg, oh maaf, T2, saya ulang lagi, T2 adalah T2 pindah ke sana 3mg min 3ma ya, min 3ma. Nah ini masukkanlah ke situ ya, 2 ini T1 dan T2, maka dari sini ya T2 adalah 3mg min 3ma ya kan, dikurang mg plus ma ya kan, sama dengan ma. Urat nadinya yang seperti di sebelumnya itu, urat nadinya itu A ya, percepatan. Jadi dapetin A ini nih. Nah ini kaitannya dengan gravitasi sebenarnya. Kalian bisa lihat Mg Ma, Mg Ma, Mg Ma, berarti nanti ada hubungan A sama G. Coba kita lihat ini, 3 Mg dikurang Mg ya, maka 2 Mg ya kan, min 3 Ma min Ma, min 4 Ma sama dengan Ma ya kan, maka 2 Mg sama dengan, pindah ke sana 4 tambah 1 5 Ma ya kan. Saya coretlah M nya, maka A ini dapatlah A ini dapatlah iya 2/5 G ya, sorry 2/5 G.
dapat nih ini. Nah, sekarang balik lagi, pertanyaannya adalah tentang percepatan ya. Percepatan sudut rotasi ya katrol tersebut. Percepatan itu adalah alfa. Alfa itu adalah A dibagi R. Gitu. A itu adalah 2/5 G. R itu adalah setengah dari diameter, ya kan? Maka ya ini 2 naik ke atas, 2 kali 2 4, ya kan? 4G per 5D. Nah, ini alfa. 4G per 5D. Ya, jawabannya adalah C. Seperti itu. Aduh ya Allah. Ya, 4G per 5D. Jawabannya C ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti dan mengerti, kalau bisa subscribe ya. Tekan tombol subscribe sekarang. Oke, berikutnya nomor 21 ya. Balok bermassa 4 kg diam di atas lantai dengan koefisien gesekan antara balok dan lantai 0,1. Berarti kasar ya. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastik sempurna oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per second kuadrat. Kecepatan kok 5 ya? Meter per second kuadrat. Ya oke lah. Arah horizontal ya. Akibat tumbukan tersebut, balok bergerak di atas lantai mampu menempuh jarak sepanjang berapa? Wow. Elastik sempurna. Gini, awalnya balok ya, nomor 21 ini balok diam 4 kg ya. Kemudian di sini kasar, koefisien geseknya adalah mu-nya adalah 0,1 ya. Nah, ditumbuk oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per second ya. Secara sentral elastik ya. Kira-kira dia menempuh jarak berapa ya sampai di sini? Kemudian dia berhenti ya, kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second. Oke, kalau ini bilang 0,1, ini artinya ada gesek nih ya. Usaha yang untuk menghentikan ini adalah usaha dari gaya gesek sejauh tertentu. Nah, kita lihat berapa kecepatan dia ketika ditumbuk oleh benda 6 kg. Ini kan M1 ya, M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. 6 kg dikali 5 ya, ditambah 4 dikali 0 diam ya. M1 6 V1 aksen. 6 kg ini berapa kecepatannya setelah menumbuk 4 kg? Harus kita cari, enggak harus kita cari, yang kita cari adalah V2 aksen ini. Ini adalah 4 V2 aksen ya. Kita butuh kecepatan dia ya, V2 aksen ini ya, setelah ditabrak oleh 6 kg ini. Nah, ini 6 kali 5 adalah 30. 6 V1 aksen ditambah 4 V2 aksen. Nah, berikutnya ada kalimat elastik sempurna ya, elastik sempurna. Ini koefisien restitusinya adalah nilainya 1 ya. Koefisien restitusi ya, di mana koefisien restitusi ya, E itu adalah minus V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. 1 adalah ya, min V2 aksen plus ya V1 aksen dibagi V2. Nah, V2 ini adalah ini diam ya.
berarti 0 ya. Min V1 6 bergerak dengan kecepatan 5, berarti min 5. Ya, sehingga ini Bapak tulis min 5 ya kan. Ini sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Saya balik. Nah, gitu. Oke. Persamaan ini dan persamaan ini akan kita combine untuk dapat V2 aksennya saja. Ya, V2 aksennya saja. Berarti kalau itu kita bisa ganti gini aja. V1 aksen jadi bagaimana? V2 aksen min 5 ya kan, sana pindah plus V2 aksen min 5, V2 aksen min 5, ini adalah V1. Nah ini kita substitusi ke sini ya. Ya, berarti 30 ya sama dengan 6 dikali V2 aksen min 5 ya kan, ditambah 4 V2 aksen. 30 sama dengan 6 V2 aksen 6 V2 aksen min 30 plus 4 V2 aksen ya kan. 30 pindah ke sini min jadi plus ya, 60 sama dengan 6 V2 aksen ditambah 4 jadi 10 V2 aksen. Maka V2 aksen adalah 6 meter per second. Dapat ya sini. Bapak balik ke sini ya. Kita sudah dapat dapat V2 adalah 6 meter per second. Jadi ini adalah 6 meter per second. Ini adalah 0 meter per second. Dipengaruhi gaya gesek berhenti. Pada jarak berapa dia berhenti? Bapak akan gunakan ruas di sini aja. Kita pakai VT kuadrat V0 kuadrat plus 2 AS. Ya. Sampai dengan berhenti 0, V0-nya adalah 6 kuadrat plus 2. Nah, A itu adalah F per M. Ya, F itu adalah M kali F itu ini ya, gayanya adalah mu kali gaya normal. Mu-nya 0,1, gaya normalnya adalah mg. M-nya adalah 4, jadi ini 40 per ya M4 dikali S ya kan, 0,1 mg ya, massa kali gravitasi dibagi M ya. Ini 0,1 kali 0 sekali ini kan jadi hilang ya kan, 4 dibagi 4 1, jadi ini hilang, ini tinggal 1, jadi 2S itu ya adalah 36 ya. Maka S adalah 36 dibagi 2 ya, S adalah 36 bagi 2, tapi ini negatif ya, betul karena gaya gesek ya. 36 bagi 2 adalah 18 meter, sehingga jawabannya simsalabim 18 meter ya, B. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti tidak mengerti, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, berikutnya nomor 22. Dua macam zat cair sejenis tapi berbeda suhu dicampur. Massa zat cair yang lebih panas M1 sama dengan 2 kali massa zat cair yang lebih dingin M2 ya. Ini ternyata coba kita lihat ini, M1 sama dengan 2 kali M2 ya, betul ya. Ini jawaban siswa yang saya dapatkan ya. Suhu awal zat cair yang lebih panas T1 juga sama dengan 2 kali suhu awal zat cair yang lebih dingin. Dan ini T2 yang dingin 30, maka T1 adalah 2 kali T2 60. Betul juga ya. Nah, yang ditanya adalah suhu campuran pada keadaan setimbang adalah berapa. Gunakan asas Planck ya. Ini asas Planck ya. Ini yang panas sama dengan dingin ya.
MC delta T sama dengan MC delta T ya. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. C nya sama-sama air bisa kita coret ya, jadi tinggal M delta T, M delta T. Ini M ini M1 ya, 2M ya. 2M delta T, ini adalah M delta T ya. Oke, bisa dicoret M nya. Jadi 2 delta T yang panas sama dengan delta T yang dingin. 2 delta T yang panas berarti suhu setimbang dikurang 60 ya, sama dengan ini yang dingin T dikurang 30 ya, betul ya. Oh, kebalik ini. Kebalik. Oh, oke. Papa coba ini ya. Ini nomor 22 Q lepas sama dengan Q terima ya. Dilepas yang panas masanya 2 kali, 2M C air ya, C air delta T sebutlah yang panas ya, dan ini yang dingin M C air delta T ya, yang dingin. Ini Bapak coret C nya ya. 2M bisa kita coret juga M nya ya. 2 delta T yang panas ya. T yang panas itu berarti bukan T-60 ya, tapi 60 min T gitu. Sama dengan ya, baru ini T min 30. Sehingga ini 120 min 2T sama dengan T min 30 ya kan. Pindah ke sana, ini 150 sama dengan 3T. Maka T adalah 50 derajat Celcius. Benar juga sih jawabannya, tapi ini ada kesalahan di sini ya. Kebetulan sama. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Mengerti tidak mengerti, tetap tekan tombol subscribe ya. Nomor 23 ya. Di antara persamaan-persamaan yang menghubungkan percepatan dan pergeseran ya, atau posisi, pergeseran atau posisi ini yang menggambarkan getaran selaras ya. Nah, ini gini aja, kalau kalian ingat ya, A itu kan negatif omega kuadrat kali J. Nah, ini A ini adalah percepatan, omega adalah kecepatan sudut ya, Y adalah simpangan. Maka yang mungkin adalah A ini boleh apapun ya, berarti 4. Nah, dan ini Y ini bisa Y atau bisa X. Kalau Y berarti dia menyimpang vertikal, kalau X menyimpang horizontal. Maka bisa kita sebut sebagai 4X ya. Jadi nggak ada itu kuadrat di sini ya, ini bisa kita akarkan. Jadi jawabannya adalah A sama dengan min 4X ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti dan tidak mengerti tetap tekan tombol subscribe ya, biar menyemangati saya membahas soal-soal ini. Kemudian kita lanjut nomor 24. Sebuah objek yang menghasilkan cahaya berada pada jarak L dari layar ya. Agar objek ini dapat memiliki bayangan jelas di layar, maka panjang fokus maksimum yang dapat dimiliki sebuah lensa yang berada di antara objek dan layar adalah 24. Ini objek yang menghasilkan cahaya berada pada jarak L dari layar ya. Panjang fokus maksimum berada antara objek dan layar ya. Jadi kalau ini seperti ini ya, ini misalkan layar ya, ini adalah layar, terus di sini ada objek. Kira-kira berapa minimal fokus
untuk bisa dia terbentuk ya. Kalau setengah L berada di fokus nggak mungkin bisa dapat ya. Kalau 4L ke sana, jadi nanti tidak terbentuk bayangan di sini. Ya, yang mungkin adalah ini harus di seperempat sini. Ya, seperempat. Ini lensanya. Seperempat. Maka nanti akan terbentuk bayangan. Oh, maaf. Memiliki fokus. Ya, seperempat ya. Minimalnya adalah seperempat ya, seperempat bayangan. Kalau di jarak L berarti ya di dia sendiri ya. Kalau di L/2 dia tepat di fokus, tapi kalau di L/4 dia adalah dapat membentuk bayangan ya. Oke. Semoga kalian mengerti ya. Nomor 25, dalam spektrum hidrogen, rasio panjang gelombang terpendek untuk radiasi Paschen terhadap panjang gelombang terpanjang radiasi Balmer. Oke, A25 ya. Deret Paschen itu adalah 1 lambda sama dengan R konstanta Rydberg ya. 1/3 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Nah, karena ini yang ditanya terpendek berarti minimum ya, 1 lambda minimum ya, itu terjadi ketika n ini adalah di tak terhingga. Nah, sehingga lambda minimum untuk Paschen itu adalah 9/r. Oke, sekarang Balmer. Deret spektrum atom hidrogen untuk Balmer ya, 1 lambda itu sama dengan R 1/2 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Nah, ketika lambda maksimum atau terpanjang itu adalah 1/2 kuadrat dikurang 1/. Nah, karena ini maksimum, ini adalah angka setelah orbital setelah 2, jadi 3 ya, sehingga ini R 1/4 dikurang 1/9 ya, atau sebutlah di atas ini adalah 5 4 kali 9 36 ya. Jadi 5/36R ya, atau lambda maksimum ya adalah 36 maaf, ini R ya, 36/5R. Oke, dari sini ya, Paschen dan Balmer untuk yang terpendek dan terpanjang kita bikin rasionya. Jadi ya, lambda min untuk Paschen, lambda max untuk Balmer 9/R dibagi 36/5R ya. Nah, ini naik ke atas, jadi R nya kita cancel. 5, 36 bagi 9 adalah 4 ya. Jadi 5/4. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Nomor 26, muatan plus Q kolom ditempatkan di X-1 meter dan muatan -2 Q kolom di X+1 meter ya. Muatan uji plus Q kolom diletakkan di sumbu X akan mengalami gaya total 0 bila diletakkan di X sama dengan berapa. Oke, 26 ini kita harus mengerti vektornya ya. Kalau saya taruh di sini saja, karena ini -2Q ya, ini adalah plus Q ya. Ini harus diimbangi supaya 0, berarti dia pasti dekat yang kecil ya, jauh di yang besar. Nah, di sini ini muatan uji plus Q kecil. Nah, di
X berapa nih ya terhadap sumbu terhadap titik 00 ini ya. Kalau kalian lihat ini kan berada di negatif ya. Kalau kalian boleh nebak di antara dua jawaban ini A atau B ya, kemungkinan besar si A ya, kemungkinan besar, dan C, D, E nggak mungkin ya. Tapi kita cek aja dulu ya. Ini kenapa ditaruh di sini gini? Karena ini plus dan plus, ini tolak penolak ya, antara ini dan ini ya. Sebutlah ini F1 3, 1 dan 3. Nah, kemudian ini min dan plus berarti tarik menarik. Nah, ini F1 2. F2 3 ya. Maksud Bapak adalah ini dan ini gitu. Taruh di sini seimbang. Nah, gini, jarak antara ketika seimbang berarti ini F13 sama dengan F23 ya. F13 K, Q1 adalah Q, Q3 adalah Q ya kan. Berjarak R, R-nya itu ini dari sini ya. Nah, sebutlah ya R saja ya, R kuadrat sama dengan F2 dan 3 ya. Nah, ini K, Q2 adalah 2Q ya. Q3 adalah Q kecil ya, dibagi. Nah, ini jarak dari sini sampai sini. Nah, di gambar kita tahu ini adalah 1 meter ya. Dan ini juga 1 meter. 2 meter ya kan, dan ini adalah R yang saya tentukan tadi R, artinya berarti R ditambah 2 meter ya, 2 meter ditambah R kuadrat. Nah, kita tentukan R dulu ya, karena posisi X itu kan sebenarnya R ditambah 1 meter ya, tapi dalam arah negatif. Gini, ini bisa kita buang ya, Q, K, K, ini Q, 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 Q ya kan. Sehingga ini 1 per R kuadrat sama dengan 2 per 2 plus R kuadrat ya kan. Nah, kalau nyari R kayak gini jangan di breakdown ini ya, kita akarkan saja. Ini kan jadi 1 per R, yang ini jadi akar 2, yang ini jadi 2 plus R ya. Lanjut, 2 plus R sama dengan R akar 2. Pindah ke sini. Nah, R akar 2 R akar 2 min R sama dengan 2 atau R akar 2 min 1 sama dengan 2 ya. Ini balik matematika ini ya, atau R sama dengan 2 dibagi akar 2 min 1. Matematika ini, akar 2 min 1, akar 2 min 1, maka ini 2 akar 2 min 2 dibagi, ini plus ya, kita kalikan plus, jadi ini plus ya, jadi 2 dikurang 1 ya, 1, maka ini adalah 2 akar 2 plus 2. Ini adalah jarak yang di sini ya, 2 akar 2 plus 2. Sehingga kalau kita nyari terhadap X, terhadap X 0 berarti ya nilai ini sama dengan ya, sebutlah X ya, min dia nih 2 akar 2 plus 2 tambah 1 ya, tambah satunya itu yang ini ya, atau min 2 akar 2 itu akar 8 ya, 2 plus 1 adalah 3.
Nah, seperti yang tadi Bapak bilang adalah jawabannya ini ya, min 3 plus akar 8. Jawabannya yang A. Ya. Sebenarnya di muka sudah bisa ditebak ya, jawabannya A. Bisa ditebak yang tadi Bapak bilang ini negatif, kalau ini nggak mungkin sepertiga ya. Negatif, jawabannya di antara A dan B. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Ini adalah yang bagian kedua. Silakan tunggu bagian yang ketiga. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.